setia. Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, ku tinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Puji nama Tuhan, kita semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pada hari Minggu sore ini. Juga buat semua jemaat Tuhan yang menyaksikan lewat di rumah. Kami percaya bahwa karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan dan kasih anugerah Tuhan, kita semua boleh berada pada hari Minggu sore ini di rumah Tuhan. Dan naikkan ucapan syukur kepada Tuhan kita, pada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena hanya Yesuslah kebenaran di dalam kehidupan kita. Dia yang menuntun dan memimpin kita. Bahkan Dia yang menyelamatkan kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan, kami hampiri tahta hadirat-Mu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Mengagung-agungkan Engkau ya Allah, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Sore hari ini kami mau katakan di hadapan Tuhan bahwa hanya Yesuslah kebenaran di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan-Mu Tuhan, karena kebenaran-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesuslah kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu
Kami nyatakan janji kami kepadamu, kepadamu. Ya Tuhan, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa, ya Tuhan, dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Oh, selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu. Haleluya, mataku tetap memandangmu. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup hanya bagimu Tuhan. Biarlah hati kami tetap menyembah-Mu, ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamanya Tuhan, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari bersama-sama jemaat kita bangkit berdiri, kita katakan, Yesus Kau. Kami mau katakan sore hari ini di hadapan Tuhan bahwa Yesuslah kebenaran di dalam hidup kami. Yesuslah yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami hidup oleh karena kasih anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Hidup dan pengharapan, kami ikut kehendak-Mu. Kehendak-Mu, amin Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena kasih anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami seluruh jemaat Tuhan yang sudah ada pada sore hari ini, kami menyiapkan hati kehidupan kami Tuhan untuk masuk lebih lagi memuji, menyembah Tuhan. Bahkan nanti kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Allah. Inilah kerinduan anak-anak-Mu yang sudah kumpul, yang sudah datang di bait-Mu Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Engkau menjawab segala keperluan kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Apapun yang kami perlukan, kami butuhkan, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan telah sediakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu ya Allah. Terima kasih buat kesempatan yang baik ini Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang membawa kami ke tempat ini, kami tidak bisa ada apa-apanya Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh berterima kasih buat sepanjang minggu kemarin Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Hari baru, harapan baru. Puji Tuhan. Haleluya. Bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, Kiki Hope Family Jakarta, kami bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami teringat ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan mereka penuh dengan tawa, mulut mereka penuh dengan sorak-sorai. Hari ini kami bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu hidup kita penuh dengan tahu, lidah kita dengan bersorak-sorai yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh, lidah kita dengan bersorak-sorai. Katakan bersama, yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Haleluya. Saudara percaya, yang menabur dengan mencucurkan air mata, tiba saatnya akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Ini kata firman Tuhan, saudara. Amin. Percayakan saudara akan hal itu? Amin. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini, refnya. Yang menabur
pasti pulang bawa berkas-berkasnya, men. Amin, amin, amin. Pasti pulang bawa berkas-berkasnya, amin. Haleluya. Kasih sukacita sorak-sorai pada sore hari ini, amin. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena hidup yang kami pilih menjadikan kami berarti di hadapan Tuhan. Haleluya, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Dengan sukacita dan sorak-sorai bagi-Mu ya Allah. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa saudara? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, amin. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Dengan kuasa-Mu, dengan kehebatan-Mu, oh, Ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, amin. Engkau sumber kuat kami. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Ada Yesus sahabat kita yang setia, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup yang kami pilih berarti di dalam Engkau. Hidup yang kupilih, amin, membuatku berarti, amin. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Harus nyatakan, Ku dapat katakan kebenarannya yang membebaskan. karena kuasa, Halo, karena siapa saudara? Karena kehebatan Tuhan kita. Ku dapat lakukan perkara besar. Katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, amin. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu. Dia tak pernah jemu-jemu saudara. Dia sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisi. Dia janjikan bagi kita saudara. Yesus, Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, amin. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabat, amin, selama-lamanya. Kau sahabatku. Kau sahabatku, amin, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Dengan iman katakan, kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku Tuhan. Kau sahabatku, amin, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuat kami. Ya Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau
di sisiku. Kau sumber kuatku, kau sahabatku, kau sahabatku. Berada di sisiku, kau sahabatku selama-lamanya. Sekali lagi katakan, kau sahabatku, kau sahabatku. Berada di sisiku, kau sahabatku selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Hanya Yesus Kristus Tuhan, sahabat kita yang sejati. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Kami selalu mau rindu Tuhan untuk bekerja terus di ladang-Mu Tuhan. Memenuhi bait-Mu Tuhan dengan jiwa-jiwa di tempat ini. Penuh dengan sorak-sorai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kami bertepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Engkau Allah yang hebat Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Kau mengajar Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap Tuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kami mau selalu bekerja bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan lelah, Amin. jangan lelah bekerja bersama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus yang amin. Roh Kudus beri kekuatan buat setiap kami yang menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja. Amin. Terima kasih Tuhan yang selalu mencukupkan. Amin. Akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap Tuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh bersorak-sorai bagi nama Tuhan yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sekalipun di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, ada ujian, ada pencobaan, Amin. tetapi kami percaya Engkau sungguh begitu dekat dengan kami. Engkau ada dekat di dalam hati kami yang paling dalam. Bahkan Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu mengajar kami. Roh Kudus Tuhan yang menguatkan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan pada sore hari ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Setiap pintu yang tertutup Engkau bukakan bagi Amin. kami. Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi
dalam hidupku ini. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamat. Tiada yang mustahil. Amin ya Tuhan. Bagi Yesusku percaya, Yesusku. Amin. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Terima kasih Tuhan. Kau bersabda, selamatkan kami Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Sungguh Yesus kami percaya padamu. Haleluya. Kau berfirman Tuhan dan sembuhkanku. Kau bersabda Tuhan dan selamatkan kami. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Yesus kami percaya Tuhan. Ku percaya padamu. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Apapun kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Kami hampiri Engkau ya Allah. Kami katakan dalam pujian kami ini kepadamu Tuhan, tidak pernah kami ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman, Engkau menyembuhkan kami, Engkau sembuhkanku ya Tuhan. Kau bersabda dan Kau selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Terima kasih Tuhan bagimu. Yesus ku percaya pada Engkau yang berfirman dan kami boleh menjadi sembuh Tuhan. Engkau berfirman dan aku disembuhkan oleh Engkau ya Allah. Katakan dengan iman, Engkau bersabda dan aku diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil, amin, bagimu. Yesus ku percaya padamu. Yang kami percaya Tuhan, di saat Engkau berfirman ya Allah, Engkau menyembuhkanku Tuhan. Di saat Engkau bersabda, Engkau menyelamatkan kami. Dengan iman kami katakan, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, hanya nama Yesus yang kami percaya. Ada kekuatan, ada penghiburan ya Tuhan. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan kami Tuhan. Ya, tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Bagi Yesus, Yesus ku percaya pada Engkau berfirman.
bersabda Tuhan, selamatkanku, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Amin. Pada sapa dia pada dapat Yesus. Haleluya Tuhan. Jemaat Tuhan saja yang katakan, kau berfirman. Mari jemaat Tuhan katakan dengan imanmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, katakan dengan imanmu. Haleluya. Haleluya. Tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan bagi Yesus. Yesus, ku percaya pada kau berfirman. Terima kasih Tuhan, dan sembuhkan. Kau bersabda Tuhan, bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Amin. Haleluya. Yesus, ku percaya. Sekali lagi dengan sungguh katakan, kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Amin. Bagimu Yesus. Sekali lagi dengan penuh iman katakan, kau berfirman dan sembuhkanku. Oh, dan sembuhkanku. Amin. Amin. Mari Tuhan lawat setiap kami pada sore hari ini. Pulihkan kami semua Tuhan. Sembuhkan kami semua Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau sanggup melakukannya bagi kami semua. Haleluya. Haleluya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berfirman dan kami semua sembuh Tuhan. Engkau berfirman kami semua pulih. Mari pada sore hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh bagian ini dalam pertolongan campur tangan Roh Kudus. Ketika kami dengar firman-Mu Tuhan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diubahkan lewat firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu lebih dulu daripada setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi satu pengagungan kami kepadamu Tuhan. Pujian penyembahan kami menjadi satu penghormatan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang ditinggikan, dimuliakan, dan disembah pada sore hari ini. Tuhan Yesus, tiba waktunya saat yang indah kami mau duduk diam dengar firman-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran setiap kami Tuhan, untuk kami dengar firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, tolong hamba-Mu, supaya firman yang disampaikan boleh menguatkan, mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih sepenuhnya pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan ke akhirnya. Kuasai segenap hati pikiran kami, bahkan tempat ini pun dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih buat Bapak Pendeta Haryanto, Pak Gembala, yang sudah mempercayakan saya boleh melayani firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf tadi terlambat datang. Jadi rupanya ada miss saya di rumah dengan keluarga. Hari ini saya datang bersama keluarga semua, istri dan anak saya, dan ibu mertua saya juga ada, teman-teman juga ada. Saudara Bapak Ibu, rupanya ada miss waktu ya. Kita pikir jam 5 begitu. Kalau saya sih memang udah tahu jam 4 gitu ya. Saya udah siap-siap, tapi ya mohon maaf. Jadi dimaafkan ya. Diampuni ya. Iya baik Bapak Ibu, terima kasih buat sore hari ini. Saya senang bisa berbakti bersama-sama Bapak Ibu di tempat ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya punya bahan khotbah di slide ini ada ya. Ini nanti mungkin bisa ditayangkan atau ditampilkan. Semoga ini bisa menambah atau memberikan
penjelasan buat kita semua pada sore hari ini. Bapak Ibu, awal mulanya kita diberikan hati oleh Tuhan seperti ini, yang tadi hati yang bagus dulu ya, jangan ditampilkan yang jeleknya. Bapak Ibu, ini langsung dua-duanya. Coba diklik. Gini. Maksudnya seperti ini awalnya kita diciptakan Tuhan. Hati kita murni, bersih, mulus seperti ini Bapak Ibu ya. Hati kita seperti ini adanya. Lalu kemudian seiring waktu berjalan, mungkin ada di antara kita yang punya hati seperti berikutnya, next. Ya seperti ini, waduh. Saya nggak tahu, ini pilihan dari saudara Bapak Ibu, kita semua yang memilih untuk tetap memiliki hati seperti ini atau seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah saya teringat Amsal 4 ayat 23 katakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, jadi hati kita ini merupakan pusat kehidupan kita. Yang sadar atau tidak sadar, mau tidak mau, segala sesuatu ditentukan oleh sikap hati kita ke depan. Baik buruknya hidup saudara ditentukan dari sikap hati saudara. Yang setuju boleh bilang amin. Saudaraku, kita lah yang memilih. Ke depan kita seperti apa, hati kita itu yang menentukan hidup kita ke depan mau jadi seperti apa. Bapak Ibu, berhasil tidaknya, baik atau tidaknya, bagus atau buruknya, itu ditentukan dari sikap hati kita. Karena Bapak Ibu, dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati kita, Bapak Ibu Saudara punya hati, ini kita merupakan pusat kehidupan kita. Yang bisa membawa kita ke satu tujuan yang mana kita sedang menuju ke sana. Bapak Ibu, saya mengajak kita sama-sama membuka, slide berikutnya dulu. Nah, ini saya memberikan tema khotbah pada sore hari ini adalah pemulihan dengan sesama. Yaitu pemulihan tentang hubungan. Bapak Ibu, hubungan pertemanan, hubungan persaudaraan, persahabatan, hubungan sosial satu dengan yang lain di dalam dunia pelayanan, dunia kerja, dalam dunia masyarakat maupun dalam dunia keluarga. Saudara Bapak Ibu kasih Tuhan, ini penting sekali supaya kita menyadari, memahami, seperti pujian tadi mengatakan, Kau berfirman, sembuhkan kami semua Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya mengajak kita sama-sama yuk baca dalam Filemon, pasal yang pertama, ini cuma satu pasal saja. Ya, tetapi saya menyingkat waktu, kita bacanya tidak semuanya ya. Memang hanya sedikit saja, ayat ini cuma satu pasal saja. Surat pribadi Paulus dan Timotius kepada Filemon, anak rohaninya. Saya ngajak kita sama-sama baca yuk dari ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16 saja. Ya, tapi Bapak Ibu nanti di rumah boleh baca secara keseluruhan, cuma satu pasal saja. Terdiri dari 25 ayat, nggak banyak. Kalau Bapak Ibu baca sebentar, paling 15 menit juga selesai. Ya, kalau di rumah nanti. Saya cuma ngajak kita sama-sama yuk baca dari ayat 8 secara bergantian sampai dengan ayat 16. Bergantian dengan saya. Saya mulai ayat 8 ya. Perikopnya berjudul permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Lanjut. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yakni Onesimus. Dia aku suruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ayat 16, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Bapak Ibu terima kasih sudah sama-sama terlibat dalam pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mungkin yang sudah pernah mendengar cerita tentang Filemon dan Onesimus, mungkin hanya satu pasal saja, rasanya kita mungkin sudah sering dengar, sering baca tentang kisah ini ya, di mana pada saat itu Paulus meminta kepada Filemon supaya menerima kembali Onesimus. Ya, bukan saja sebagai rekan sekerja, tapi sebagai saudara seiman untuk selama-lamanya. Saudaraku, kita lihat di sini ada masalah antara Filemon dengan Onesimus. Hubungan mereka retak. Hubungan mereka nggak baik lagi pada waktu itu. Ya, tetapi justru Rasul Paulus menemukan hal ini, masa Rasul Paulus meminta kepada Filemon untuk kembali menerima Onesimus. Nah, yang pertama di sini kalau kita lihat ada masalah, sepertinya Onesimus sudah mengambil sebagian harta daripada Filemon. Dan itu dianggap sebagai utang. Sebagai utang.
Jadi ada kemungkinan sebagian besar uang atau milik Filemon ini pada saat Onesimus bekerja kepada Filemon itu dibawa lari, seolah-olah seperti itu. Ada hutang antara Onesimus dan Filemon. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biasanya hubungan kita menjadi rusak satu dengan yang lain. Dalam persahabatan, di dalam pelayanan, di dalam apapun juga, itu gara-gara utang. Yang setuju bilang amin. Kalau di sini ada yang utang satu dengan yang lain, bilang sama teman kiri kanannya, utang boleh tapi bayar. Amin. Saudaraku, saya baca ya di dalam Roma 13 ayat 8 bilang begini. Ini terjemahan yang biasa. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Di sini dibilang jangan berhutang. Di dalam Roma 13 ayat 8, ya, yang terjemahan biasa, tapi ada terjemahan yang lain. Dikatakan begini, dalam TSI ini, dikatakan kalau kamu berhutang sesuatu kepada siapapun, segeralah membayarnya. Supaya tidak ada ikatan hutang di antara kalian, biarlah satu-satunya ikatan yang menyatukan kalian hanyalah ikatan kasih. Dalam firman Allah yang hidup, versi yang lain, lunasilah segala utang saudara, kecuali utang kasih kepada orang lain. Saudaraku, maksudnya begini, kalau utang kasih itu nggak ada batasnya. Sampai saudara mati, saudara harus mengasihi semua saudara seiman. Amin. Tapi kalau utang duit, harus bayar. Amin. Kadang-kadang orang suka pura-pura lupa nih kalau utang. Iya. Kadang-kadang kalau ditagih, lebih galakan yang hutang daripada yang berhutang daripada yang ngasih utang. Iya. Saudaraku, kadang-kadang kalau utang kita pura-pura lupa. Kalau jatuh cinta itu enak ya, tapi kalau jatuh tempo nggak enak. Iya, utang harus bayar. Saudaraku, jadi kadang-kadang hubungan pertemanan ini rusak, hubungan persaudaraan rusak gara-gara utang. Ini terjadi dengan Onesimus dan Filemon pada waktu itu. Mereka ada di Kolose pada waktu itu. Saudaraku, ini terjadi. Dianggap sebagai hutang yang dibawa oleh Onesimus, sebagian harta atau milik daripada Filemon. Saudaraku, pertemanan jadi rusak gara-gara utang. Iya, kalau utang tuh nggak boleh ditangking ya, bayar ya. Orang penagih utang datang, darah Yesus, supaya jangan lihat butakan itu orang yang nagih utang. Jangan saudara, nggak boleh. Harus dibayar. Tadi Roma 13:8 bilang, utang nggak boleh, tapi versi yang lain bilang, utang boleh asal bayar. Saudaraku, di Indonesia kita mau ngapain serba utang. Mau punya rumah, nyicil. Mau punya mobil, nyicil. Punya motor, nyicil. Jadi utang itu boleh. Asal dibayar. Ingat, katakan pada kiri kanan saudara, utang boleh asal bayar. Saudaraku, seringkali terjadi begitu. Ya, kalau kita di Indonesia nggak bisa tuh kalau nggak utang. Bayar listrik aja kan dulu, pakai dulu baru bayar, betul ya? Pakai PAM juga gitu, pakai dulu baru bayar. Sekarang ada prabayar. Dulu pasca bayar semua. Pakai dulu baru bayar, jadi dihitung sebagai utang. Saudara pakai dulu. Sekarang kan juga gitu. Kita kalau misalnya mau ambil barang, ya udah ambil dulu nanti bayar belakangan. Bisa seperti itu. Utang boleh asal bayar. Saudaraku, gara-gara hutang, pertemanan bisa rusak. Next. Gara-gara hutang, yang dulu berteman, sekarang untuk menyapa pun enggan. Yang setuju boleh bilang amin. Kalau hutang nih jalan, ada dia belok. Enggan, jadi bertemannya jadi terganggu. Hubungan saudara terganggu. Jangan pernah menyepelekan sekecil apapun hutang kepada temanmu karena ketika dia menjamkan uang. Bukan karena dia kaya, tapi karena dia tulus ingin bantu keluar dari kesulitan. Saudara kadang-kadang saya beritahu gini, yang ngasih utang sama saudara itu belum tentu kaya. Dia cuma karena kasihan. Padahal dia juga butuh. Dia butuh. Ada tuh teman ngasih pinjam utang sama orang, dia pakai uang orang lain dulu saudara Bapak Ibu. Iya. Atau uang yang dia sedang pegang tapi bukan milik dia, dia pakai kadang kasihan. Saudara, orang yang mengutangi saudara itu belum tentu dia orang kaya atau orang mampu. Cuma karena belas kasihannya begitu tinggi, begitu besar, kadang-kadang dia korbankan segala sesuatu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, gara-gara utang yang dulu berteman sekarang bisa menjadi rusak. Dia ikhlas menunda dulu kebutuhannya demi bisa membantu saudara yang berhutang. Hutang pemutus tali silaturahmi. Saudara Bapak Ibu, hutang itu kadang-kadang membuat pertemanan jadi rusak. Hubungan persaudaraan juga rusak. Adik kakak dan sebagainya, itu gara-gara utang. Saudaraku, mari. Ini yang harus kita pahami, kita sadari, kerap kali yang membuat hubungan sesama menjadi rusak satu dengan yang lain. Oleh sebab utang. Ini terjadi dengan Filemon dan Onesimus pada waktu itu. Ya, ada kata utang di sana. Ya, ditemukan bahwa
Paulus bilang sama Filemon, kalau seandainya Onesimus ini punya utang, biarlah ditagih sama saya aja, saya yang bayar, kata Paulus bilang begitu. Jadi ada indikasi memang Onesimus punya utang sama Filemon. Melarikan sebagian uangnya dan dianggap itu sebagai utang oleh Filemon. Bahkan Paulus juga melihatnya itu sebagai utang. Nah, saudaraku, ini yang perlu dipahami oleh saudara kita semua dalam kehidupan berjemaat, ya. Jangan pernah berhutang kalau memang tidak terpaksa sama sekali. Ya. Nah, ini ada gambar berikutnya, next. Nah, pemerintah nyiapin ini nih. Tapi saya juga nggak anjurin saudara untuk pinjam duit sama ini ya, pegadaian ya. Kalau pegadaian saudara pinjam uang, ya nggak bayar pun nggak ada masalah karena saudara ada jaminan yang diambil oleh pegadaian. Dia punya moto bagus sekali ya. Apa namanya? Mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi saya nggak setuju dengan moto itu. Mengatasi masalah dengan menciptakan masalah baru, yang betul begitu ya, betul ya. Bukan tanpa masalah, masalahnya jadi baru. Tadi utang ke sana, jadi sekarang utangnya pegadaian gitu kan. Itu masalah baru kan? Yang setuju boleh bilang amin. Bukan mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau mengatasi tanpa masalah tuh artinya kita pinjam pegadaian, masalah nggak ada. Tapi kita maksudnya cuma mindahin utang. Dari utang misalnya belum bayar anak sekolah, sekarang utangnya sama pegadaian, mindahin utang. Bukan meniadakan masalah, tapi menciptakan masalah baru, yaitu punya utang baru dengan pegadaian. Nah, saudaraku, jangan sampai terjadi di antara jemaat Tuhan. Ini kerap kali menimbulkan perselisihan. Kami di gereja dulu pernah terjadi. Ada seorang bapak ketika bergereja itu, waduh bajunya bagus sekali, pakai pakaian putih, baju putih, celana putih, bawa Alkitab setiap hari. Lalu kemudian setiap minggu hadir di gereja. Duduk bersebelahan dengan salah satu salah satu pengusaha bapak engkong lah begitu ya. Singkat cerita, bertahun-tahun duduk bersebelahan selalu begitu. Ternyata bapak yang pakai baju putih ini yang kelihatannya seperti malaikat, punya utang 125 juta. Loh kok bisa gitu? Ya itu kita nggak ngerti. Ini terjadi di gereja saya dulu di GSJ Pademangan. Saudaraku, akhirnya kita coba selesaikan secara secara kekeluargaan. Kita panggil dua-duanya, kita coba musyawarahkan supaya bertanggung jawab yang utang ini 125 juta itu kira-kira 20 tahun yang lalu saudara terjadi. Gede banget ya 120 juta buat 20 tahun yang lalu. Lalu kemudian singkat cerita, si yang utang ini berjanji untuk bayar. 1 kali dia bayar, 2 kali dengan cara cicil, dia bayar 3 kali, 4 kali, 5 kali, lebih dari itu nggak mau bayar lagi, nggak bisa bayar. Akhirnya dipenjarakan. Dilapor polisi dan akhirnya dipenjarakan. Sempat yang berhutang ini masuk penjara dan kalau nggak salah meninggal di penjara. Saudaraku, jangan terjadi di dalam gereja. Karena ini kan memutus tali persaudaraan atau tali persahabatan atau pertemanan gara-gara utang. Next. Ya, slide berikutnya. Oke, yang kedua, ya tadi yang pertama tuh yang menyebabkan pertemanan rusak, retak atau hancur. Itu gara-gara utang. Yang kedua, ini gara-gara iri hati. Ini bahaya. Yakobus 3:16 bilang begini. Di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, di situ pasti terjadi kekacauan dan timbul segala kejahatan. Saudaraku, jangan main-main dengan hal yang ini. Ini rupanya sumber masalah. Ketika terjadi keributan, terjadi kekacauan, terjadi macam-macam kejahatan, itu dimulai dari iri hati. Yang setuju boleh bilang amin. Makanya komunitas yang masih baru ini jauhkan daripada rasa iri hati. Itu sampah. Jangan simpan rasa iri hati dalam hatimu, saudara Bapak Ibu. Dikatakan begini, iri hati itu berbahaya karena bisa merusak hubungan persaudaraan atau persahabatan dengan orang lain. Wow, kalau lihat teman saudara diberkati, jangan iri Bapak Ibu. Karena kita punya berkat sendiri masing-masing, amin. Percayalah Tuhan tidak pernah salah dalam mengirimkan berkat buat saudara. Saudara pasti punya berkat dari Tuhan. Masing-masing Tuhan sudah atur. Kalau orang luar sana tuh rezeki itu udah diatur sama yang di atas. Katanya begitu ya. Ya kalau kita percaya memang Tuhan mampu berkati kita dengan segala cara. Saudaraku, oleh sebab itu jangan iri dengan teman yang berhasil. Jangan iri dengan saudara-saudari kita yang mungkin kelihatannya lebih makmur, lebih diberkati dari kita, Bapak Ibu. Ya karena masing-masing kita sudah ada berkatnya dari Tuhan. Nah ini yang seringkali gereja lupa menyadari.
Kalau ada teman yang dipakai Tuhan melayani, hebat dan luar biasa diurapi, kita iri. Wah, tuh dia tuh, lihat tuh. Sok tuh dia tuh. Saudaraku, jangan saudara timbulkan rasa iri hati dalam hati saudara, Bapak Ibu. Karena ini bahaya sekali. Yakobus 3:16 katakan begitu jelas, di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, di situ pasti ada kekacauan dan timbul segala macam kejahatan. Ngeri banget. Kalau cuma masih sebatas iri hati Bapak Ibu, itu mungkin masih ya kadarnya masih biasa-biasa aja ya. Tapi kalau udah berubah jadi dengki, ini yang bahaya. Next. Kanker rohani itu bernama iri dan dengki. Ini orang luar sana yang bilang, orang seberang. Jauhilah sifat iri dan dengki karena sesungguhnya dengki itu bisa merusak amal kebaikan seperti halnya api memakan kayu. Saudaraku, iri hati itu masih di dalam pikiran dan hati. Tapi kalau udah berubah jadi dengki, itu melalui perbuatan. Bapak Ibu, kalau iri itu kadang-kadang kita melihat ada orang iri ketemu kita, paling dia cuma buang muka gitu. Gak senang gitu. Tapi kalau udah dengki, kemanapun saudara pergi, dia akan berusaha menjatuhkan saudara. Kemanapun saudara pergi, dia akan bisa kalau perlu saudara mati olehnya. Itu dengki. Jahat, lebih jahat lagi. Jelas Yakobus 3:16 tadi bilang, di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, di situ pasti ada kekacauan dan timbul segala macam kejahatan. Ada pembunuhan di sana, ada fitnah di sana, ada jelek-jelekan orang di sana, ada gosip orang di sana, ada banyak hal yang jahat timbul dari mulai iri, Bapak Ibu. Berubah menjadi dengki. Gimana caranya supaya gue bisa jatuhin dia? Gimana caranya gue supaya bisa celakain dia? Gimana caranya supaya dia bisa mati? Karena iri tadi yang sudah berubah menjadi dengki. Dengki ini lebih sadis lagi Bapak Ibu. Seperti kanker rohani. Itu ganas banget. Makanya Yakobus 3:16 itu penting sekali diperhatikan. Di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, di situ pasti ada kekacauan, ada kegaduhan. Dan timbul segala macam kejahatan. Segala macam kejahatan itu bisa fitnah, bisa pembunuhan, bisa gosipin orang, jelek-jelekin orang, hancurin orang, jatuhin orang di depan bos. Bapak Ibu, saya melihat ini sepertinya, ya ini sih cuma bisa-bisanya saya Bapak Ibu ya, tapi kemungkinan bisa juga ini. Filemon dengan Onesimus. Mungkin terjadi di dunia kerja seperti ini. Enak aja tuh si Filemon. Gue capek-capek kerja. Gue pagi siang malam datang kerja buat dia. Dia yang untung. Dia yang kaya. Kita mah begini-begini aja. Ikut Filemon bertahun-tahun. Salary not up. Gaji nggak naik-naik. Filemon makin kaya. Mungkin seperti itu. Gue bawa lari aja deh uangnya. Gue pinjam aja nih uangnya. Lalu kemudian dia lari. Dan tertangkap di kota Roma pada waktu itu. Dipenjarakan bersama Paulus bertemu di kota Roma. Di Roma tuh ngumpul para penjahat waktu itu Bapak Ibu. Akhirnya ditangkap di kota Roma, masuk penjara. Bersama-sama dengan Paulus ketemu di sana. Saudaraku, mungkin seperti itu terjadi. Wah, Filemon, dia bos. Saya anak buah. Kayaknya saya kerja sama dia udah mati-matian. Tapi saya begini-begini aja, dia makin kaya. Coba deh. Gue pinjam dulu duitnya. 10 juta. Nanti gue janji. Gue cicil atau potong gaji. Ternyata udah dikasih 10 juta, dia kabur. Janjinya yang nyicil nggak jadi. Mungkin seperti itu kejadian. Bisa jadi Onesimus iri dengan Filemon pada waktu itu sehingga dia bawa lari uangnya. Memang kita nggak mendapati hal yang pasti kenapa dia bawa lari uangnya Filemon. Tapi bisa terjadi seperti itu. Bukankah ini terjadi di dunia kerja, dunia nyata? Yang setuju boleh bilang amin. Di dalam dunia kerja seperti ini. Bos gue makin kaya. Ada loh saudara Bapak Ibu, karyawan yang ngambil harta bosnya, dia bawa lari, dia buka lagi cabang. Anak buahnya lagi diambil, customernya diambil, dibawa lari juga. Modalnya juga diambil sebagian. Mungkin ini yang terjadi dengan Filemon Onesimus. Sehingga akhirnya Onesimus tertangkap di kota Roma dan dipenjara. Ketemu dengan Paulus di penjara Roma. Saudara Bapak Ibu kasih Tuhan, kemungkinan ada iri hati di sana. Dari Onesimus terhadap Filemon.
Akhirnya diselewengkan sebagian hartanya. Bapak Ibu hati-hati dengan iri hati. Oleh sebab itu jangan simpan iri hati, karena itu akan menyebabkan kekacauan di dalam komunitas. Apalagi udah berubah jadi dengki. Saling menjatuhkan. Saya berpesan kepada gereja kita yang masih kecil, yang masih mungkin saat ini baru memulai. Jauhkan dari rasa iri hati satu dengan yang lain, amin. Jauhkan, jangan pelihara iri hati, itu sampah. Tidak membuat saudara diberkati, tapi membuat satu komunitas akan hancur kalau ada iri hati. Saudara pernah gak lihat gereja besar, saling sikut menyikut, kelompok dengan kelompok saling menjatuhkan, saling menjelekan. Saudara Bapak itu jangan terjadi di gereja yang seperti kita pada hari ini, amin. Oleh sebab itu iri hati itu sampah, jangan disimpan dalam hatimu. Buang jauh-jauh. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, next slide. Nah yang berikutnya adalah pengkhianatan. Hubungan bisa rusak. Suami istri bisa pecah hubungannya, bahkan berakhir sampai dengan perceraian karena pengkhianatan. Saya juga khawatir jangan-jangan Onesimus sudah berkhianat kepada Filemon. Mungkin Filemon bilang gini, kurang apa lagi saya sebagai bos? Gue udah kasih rumah sama dia, gue udah kasih mobil, gue udah kasih semua fasilitas yang terbaik buat si Onesimus. Dia lari, bawa lari uang gue. Dan Filemon menganggap ini sebagai satu pengkhianatan. Saudaraku, kalau dihianati itu sakitnya bukan di sini, di sini. Amin. Ada lagunya. Sakitnya tuh di sini. Kalau dihianati. Ini yang bisa merusak suatu hubungan pertemanan persaudaraan karena merasa dihianati satu dengan yang lain. Bapak Ibu, di dalam Amsal 18 ayat 19 dikatakan begini. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Dalam firman Allah hidup memperoleh kembali persahabatan orang yang pernah disakiti hatinya lebih sukar daripada menaklukkan benteng yang kuat. Amarahnya menjadi penghalang bagaikan pintu besi. Pengkhianatan adalah tindakan tidak tahu berterima kasih dan mengakibatkan pertengkaran yang menimbulkan luka yang dalam. Ini Ferdinand Ginting, seorang motivator, seorang teolog rohaniawan. Dia katakan begitu. Pengkhianatan adalah tindakan tidak tahu berterima kasih. Saudaraku, hati-hati. Ada banyak suami-suami kecewa karena dihianati istrinya. Istri-istri juga kecewa dihianati oleh suaminya. Saya udah mengasihi istri saya sedemikian rupa. Dia pergi dengan pria lain. Istrinya bilang, saya udah menghormati suami saya, udah melayani sedemikian rupa. Tapi dia lari dengan perempuan lain. Sakitnya tuh di sini. Jadi merasa dihianati. Saudara Bapak Ibu kasih Tuhan, ada satu anak Tuhan yang bilang begini, ketika dia satu kali tahu istrinya pakai duit sebesar 30 juta itu 15 tahun yang lalu ya. 30 juta 15 tahun lalu cukup besar. Rupanya istrinya punya kartu kredit. Kartu kreditnya ini ada kartu tambahannya lagi. Nah kartu tambahannya itu diberikan kepada adiknya. Rupanya adiknya mungkin lagi kesusahan waktu itu, adik iparnya. Dia datang kepada istrinya, kemudian minta tolong supaya diberikan modal untuk usaha. Ternyata modalnya hancur, maksudnya usahanya hancur dan modalnya hilang. Sehingga debt collector datang ke rumah. Saudara tahu kan debt collector kan? Ya mungkin mirip-mirip saya begini, tinggi besar hitam gitu ya saudara. Datang, 2 orang 3 orang datang, lalu nyerbu ke rumah anak Tuhan ini yang laki-laki. Dia bilang sama saya, Pak Edison, itu rasanya saya. Ketika tahu istri saya punya hutang dan didatangi oleh debt collector, marah-marah di rumah saya, ngamuk-ngamuk. Saya seperti ditusuk belati dari belakang sama istri saya katanya. Wah dia marah, dia sakit, dia merasa dihianati. Seperti pisau ini menusuk hatinya. Dia bilang, ini perkataan dia sendiri, saya seperti ditusuk belati dari belakang sama istri saya. Ketika tahu istrinya diam-diam punya hutang, tidak bilang sama suaminya. Dia merasa dihianati. Saudaraku, ini kerap kali yang bisa merusak juga hubungan satu dengan yang lain. Jikalau pengkhianatan terjadi di antara pertemanan, persaudaraan, persahabatan, ataupun suami istri. Satu kali ada teman dari Amerika, dia dulunya pengusaha di Indonesia. Dia bangkrut di Indonesia, kemudian dia memutuskan untuk pergi ke Amerika, di negeri Paman Sam, untuk cari kerja, cari duit. Pertama suaminya dulu berangkat, kemudian istrinya berangkat nyusul. Jadi suami istri berangkat, pergi sama-sama ke Amerika, dan tinggal cukup lama, sekitar 5 tahun di sana, lalu kemudian anak-anak ditinggal di Indonesia. Nah suaminya izin dulu sama istrinya pulang dulu sebentar, urus anak-anak di Indonesia. Dia balik sebentar,
setahun, 1,5 tahun, sampai 2 tahun. Suaminya mau balik lagi ke sana, dan mereka setiap hari rajin video call, rajin komunikasi lewat handphone. Nah, satu kali setelah 2 tahun ada di Indonesia dan dia mau balik ke Amerika, nyusul istrinya, dia telepon ke istrinya, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang ngangkat. Halo, ini siapa gitu dan sebagainya pokoknya. Lalu dia tanya, itu anak kecil siapa? Rupanya istrinya kawin lagi di Amerika, Bapak Ibu. Punya laki-laki lain dan ada anak kecil tuh anaknya. Yang nggak tahu ya, mungkin karena Amerika terlalu free begitu ya, terlalu bebas. Jadi, wah itu teman saya yang sudah menunggu 2 tahun dan akan kembali ke Amerika, dia rasanya dihianati. Padahal hubungan lancar setiap hari kok, komunikasi. Tapi kok bisa terjadi seperti itu? Istrinya punya anak lagi dengan orang di Amerika. Akhirnya udah, teman saya tidak jadi nyusul. Singkat cerita, dia sudah nikah lagi di sana dengan laki-laki lain. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Itu pengkhianatan. Dan sakitnya tuh di sini. Saudaraku, oleh sebab itu, sekali lagi tadi, utang bisa membuat hubungan pertemanan rusak, dan juga iri hati meningkat jadi dengki bisa merusak sebuah hubungan pertemanan persaudaraan. Berikutnya adalah pengkhianatan satu dengan yang lain. Itu orang yang dikhianati itu susah untuk didekati, baikin, karena hatinya udah tertutup. Enggak lah Pak Pendeta, saya udah sakit hati. Hati saya udah tertutup buat dia. Terima, enggak bisa, hati saya udah tertutup. Ini orang yang dikhianati seperti itu rasanya. Firman Tuhan bilang, dia itu lebih kuat daripada lebih sulit ya daripada sebuah kota yang kuat. Untuk membuka hati seorang yang terhianati itu rasanya sulit. Oleh sebab itu, mari satu dengan yang lain harus terbuka. Jangan ada pengkhianatan satu dengan yang lain. Amin. Ini yang menyebabkan pertemanan, hubungan persaudaraan bisa rusak gara-gara ada pengkhianatan di dalamnya. Saya mungkin merasa Filemon juga dikhianati oleh Onesimus. Sehingga Paulus bilang begini sama Filemon, disuruh Filemon itu untuk membuka hatinya kembali. Saya baca dari ayat 17 ya. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Paulus bilang, kalau dia udah merugikan kamu Filemon, dia udah utang sama kamu, tanggungkan utangnya kepada saya, kata Paulus bilang begitu. Terimalah dia. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan ku katakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau sendiri berhutang kepadaku. Saudaraku, maksudnya begini. Jadi Filemon ini digugah hatinya oleh Paulus untuk menerima kembali Onesimus. Buka hati lagi. Mungkin pada saat itu hatinya udah tertutup buat Onesimus. Paulus mengetuk pintu hati Filemon supaya membukanya kembali. Mungkin seperti hal yang tadi saya katakan, ada utang, Onesimus, juga mungkin Onesimus merasa iri hati lalu menggelapkan uangnya Filemon, lalu kemudian juga Onesimus sudah mengkhianati Filemon di sana. Sehingga membuat hati Filemon mungkin agak tertutup baginya. Paulus mengetuk pintu hatinya lewat surat pribadinya kepada Filemon supaya Filemon menerimanya Onesimus kembali. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, next slide berikutnya. Nah, saya mendapati Filemon seperti ini Bapak Ibu di dalam, ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya, Alkitab bahasa Indonesia masa kini, bukan Alkitab yang ada di sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Sebab saya mendengar di ayat 5, bahwa saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Filemon ini seorang yang percaya, punya iman yang kuat, yang sungguh-sungguh di dalam Yesus, dan mengasihi semua umat Allah. Ayat 6. Saya berdoa semoga persaudaraan kita sebagai orang-orang percaya akan menghasilkan pengertian yang lebih besar atas segala berkat yang kita miliki karena bersatu dengan Kristus, punya hubungan intim, punya relationship Filemon dengan Tuhan. Bersatu dengan Kristus. Yang ketujuh, saudara Filemon, kasihmu ditulis dengan bahasa Yunani katanya agape, kasih ilahi. Kasihmu terhadap semua umat Allah menggembirakan saya dan memberi dorongan kepada saya, semua umat Allah sudah menjadi gembira karena saudara. Bapak Ibu, Filemon dari ayat ini kita temukan, dia seorang yang beriman sama Tuhan Yesus. Dia seorang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dia juga seorang yang punya hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Dan dia juga adalah seorang yang punya kasih agape, kasih ilahi.
kepada semua umat yang ada di Kolose pada waktu itu. Jadi, Paulus mengetuk pintu hati Filemon supaya membukakan pintu maaf, membukakan pintu hatinya kembali buat Onesimus pada waktu itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Next slide. Bagaimana caranya supaya hubungan kita pulih dengan orang lain? Ini pertanyaan buat kita semua. Yang pertama adalah percaya sama Tuhan, sungguh-sungguh, amin. Saudaraku, harus di dalam Tuhan dulu Bapak Ibu, baru bisa mengampuni orang lain. Bisa menerima orang lain. Bisa dipulihkan hubungan saudara dengan yang lain. Saudara harus mengenal Kristus dulu, lebih dulu, amin. Karena Filemon juga seorang yang percaya Yesus. Tadi dikatakan di ayat 5, dalam bahasa Indonesia masa kini Alkitab tersebut, bahwa Filemon percaya Tuhan sungguh-sungguh. Jadi saya percaya orang yang percaya sama Tuhan Yesus, seperti engkau dan saudara, seperti saudara dan saya maksudnya, Bapak Ibu, kita mengikuti teladan Yesus Kristus, amin. Yang percaya kepada Tuhan, yang tidak mungkin baginya menjadi mungkin bagi kita, amin. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, maka ada kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa mengasihi orang lain. Next, yang berikutnya, yang kedua, supaya kita bisa pulih dengan sesama, seperti Filemon, kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Ini penting sekali. Bapak Ibu, hubungan intim dengan Tuhan lewat doa, baca firman setiap hari. Saya percaya pasti hubungan Bapak Ibu, saudara dengan yang lain bisa pulih, amin. Kalau Bapak Ibu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah, kita harus punya kasih agape. Saya percaya kasih agape ini bisa ada dalam hidup kita kalau kita punya hubungan sama Tuhan, amin. Semakin dalam hubungan kita sama Tuhan, semakin besar agape kita. Yang setuju boleh bilang amin. Orang di luar sana nggak punya hubungan dengan Tuhan, makanya agapenya nggak ada. Lu jahat, gue jahat. Lu begitu, gue bisa lebih jahat dari lu. Itu orang luar. Tapi anak Tuhan nggak harusnya begitu. Amin. Anak Tuhan harus seperti Filemon yang digugah hatinya oleh Paulus. Dan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Karena dia seorang yang percaya Tuhan. Karena dia seorang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Karena dia juga seorang yang dikenal kasih agapenya kepada semua umat Allah yang ada di Kolose pada waktu itu. Bapak Ibu, 3 hal ini bisa menolong saudara Bapak Ibu untuk pulih dengan yang lain. Kalau saudara sungguh-sungguh ada dalam Tuhan, percaya Yesus, bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara, ikuti teladan Yesus. Saudara Bapak Ibu, pada waktu Yesus mengampuni kita orang lain yang berdosa, dalam keadaan baik atau tidak baik? Dia tergantung di kayu salib, dalam keadaan berdarah-darah, paku yang menusuk tangan dan kakinya, yang membuat mungkin dagingnya robek pada waktu itu. Dia bilang, ya Bapa, kalau boleh, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, mengampuni orang, memberikan maaf sama orang, pada waktu dalam keadaan baik mungkin gampang. Tapi dalam keadaan susah ini sulit. Saya jadi begini gara-gara dia nih Pak Pendeta. Saya nggak bisa mengampuni. Yuk kita ikut teladan Tuhan Yesus, yang sudah mengampuni orang pada waktu dia tergantung di kayu salib. Amin. Oleh sebab itu percaya Yesus sungguh-sungguh. Pasti saudara pulih, saudara sembuh. Dan juga punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Baca firman, berdoa setiap hari. Sehingga agapemu timbul dan semakin dalam. Maka Bapak Ibu punya kasih kepada orang lain dan hubungan saudara pasti pulih. Saya akan minta tolong setelkan satu video, boleh?
Ya, Bapak Ibu kira-kira menangkap gak pesan dari video ini? Pada waktu anak ini ditolak oleh teman-temannya, hatinya hancur, hatinya retak. Dan juga pada waktu dia datang kepada gurunya, gurunya juga menolak dia. Hatinya hancur, pecah. Dan juga pada waktu dia lapor sama orang tuanya, dia mungkin mau bicara sama orang tuanya, asik sibuk main handphone dua-duanya. Hatinya juga pecah. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, hatinya dibaharui, amin. Tuhan berikan hati yang baru. Saudara, itu artinya ketika anak ini dipulihkan, dia memulihkan teman-temannya yang tadinya menolak dia. Yang tadinya gurunya menolak dia, ketika dia sudah dipulihkan, diberi hati yang baru oleh Yesus, dia kembali memulihkan gurunya juga, bahkan orang tuanya juga dipulihkan pada waktu itu, ketika anak ini dipulihkan. Jadi Bapak Ibu, pemulihan itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan orang lain, amin. Saudara dulu mesti pulih, keluarga akan pulih, gereja pulih, kota akan pulih, dan negara, dunia semua pulih. Dimulai dari diri kita, saudara saya. Ketika saudara saya pulih, sembuh, mengalami recovery dari Tuhan, tentang hati yang pecah tadi. Mungkin hati saudara sudah tercabik-cabik, karena ada orang lain yang mengecewakan, membuat sakit hati, saudara Bapak Ibu. Tapi ketika saudara Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan, diberikan hati yang baru, pulih, maka semuanya akan pulih. Amin. Saya ada pertanyaan buat kita semua pada hari ini. Mengapa hubungan kita harus dipulihkan? Next slide. Ini ada jawabannya Bapak Ibu. Mengapa kita harus dipulihkan satu dengan yang lain? Supaya doa kita dijawab. Amin. Markus 11 ayat 25. Bila kamu berdoa, ampunilah orang yang bersalah kepadamu, supaya Bapamu yang di sorga juga mengampuni segala kesalahanmu. Jadi saudara Bapak Ibu boleh dijawab. Kalau seandainya Bapak Ibu berdoa, masih menyimpan kesalahan orang lain, kekecewaan, sakit hati, benci, dendam, apakah doa kita bisa dijawab Tuhan? Ya, Bapak Ibu saudara jawab sendiri ya. Berikutnya, mengapa kita harus dipulihkan? Supaya kita diberkati. Yang setuju boleh bilang amin. Matius 5 ayat 23-24 bilang begini. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah, berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi supaya kita diberkati Bapak Ibu. Persembahan ini berhubungan dengan berkat. Ketika kita memberikan ya kepada Tuhan, ya, give, it will come back to you. Ketika kita beri sama Tuhan, Tuhan akan memberi juga buat kita. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu saudara sudah dipulihkan, maka berkat kita tidak terhalang. Mungkin ada yang bilang begini, Pak Pendeta, tapi saya diberkati itu begini juga, walaupun nyimpan kesalahan orang. Tapi saya memberitahu begini Bapak Ibu, kalau itu semua saudara lepaskan, saudara dipulihkan, berkatmu akan lebih deras lagi, amin. Akan lebih powerful lagi kepada saudara dicurahkan. Jikalau kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, sakit hati, Bapak Ibu akan diberkati. Next, yang paling penting berikutnya. Supaya masuk surga, yang setuju boleh bilang amin. Ini ada ayatnya bilang begini nih. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang setuju boleh bilang amin. Ini yang penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih simpan kesalahan orang, simpan rasa sakit hati, kekecewaan, nggak mau dipulihkan, simpan kepahitan terus, maka saya ragu kita bisa masuk surga. Karena ayatnya bilang kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni dosamu. Yang setuju boleh bilang amin. Saya sih kadang-kadang setuju juga dengan ada orang meninggal ditulis RIP, rest in peace, beristirahat dalam damai. Tapi kalau orang yang mati dalam kepahitan, simpan amarah, dendam yang membara, mati, rasanya nggak pantas disebut RIP, rest in peace, karena nggak damai. Meninggalnya dalam keadaan pahit, dalam keadaan sakit hati, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan dendam yang membara dibawa mati. Itu bukan rest in peace. Beristirahat dalam amarah mungkin lebih tepatnya. Bapak Ibu, yuk sekarang pegang baik-baik ayat ini. Ada satu ayat yang bagus sekali dalam Yohanes tahun ini. Ini jadi catatan di tahun saudara. Bapak Ibu yang sekarang sebelum tinggalkan tahun 2023. Yohanes tahun ini, Yohanes berapa ya? Saya balik nanya. Saudara bingung, saya juga bingung. Yohanes tahun ini. Coba next ayatnya ada. Yohanes 2023. Yohanes 2023. Maksudnya Yohanes pasal 20 ayat 23. Pegang baik-baik ayat ini. Ingat baik-baik, jangan sampai dilupakan sebelum meninggalkan tahun 2023.
Baca sama-sama ya. Ini ayat yang bagus sekali. Yohanes pasal 20 ayat 23. Saya bilangnya Yohanes 2023. Ya. Bisa? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. 2023. Ingat baik-baik. Jadi kalau saudara ntar udah meninggalkan tahun ini, saudara ingat ayat ini. Wih, 2023 Yohanes 20 ayat 23. Kalau saudara masih simpan dosa orang, masih dinyatakan ada nih dosa si A, si B, si C dalam hati saudara. Tuhan bilang begini, dosamu juga tetap ada. Tetap ada. Masuk surga gak? Saudara yang jawab sendiri ya. Masuk surga gak kalau dosa saudara nyatakan tetap ada? Karena saudara sendiri menyimpan kesalahan orang. Saudara sendiri menyimpan sakit hati dengan orang, tidak pernah diselesaikan, masih dibawa terus. Bahkan ada yang mengatakan sampai 7 turunan, saya nggak akan ampuni dia. Saudara akan mati dalam amarah, bukan mati dalam damai. Dan dosamu tetap ada. Karena saudara juga menyatakan dosa orang lain tetap ada. Ya. Bapak Ibu, siapa yang mau diberkati Tuhan? Semua mau. Siapa yang mau masuk surga? Semua enggak. Siapa yang mau berangkat duluan? Enggak ada yang ngangkat. Wah, enggak konsekuen. Yang masuk surga? Semua. Yang mau berangkat duluan? Enggak ada. Oh, Pak Haryanto, bagus, luar biasa. Yang ngeri ini pasti takut, wah jangan-jangan ntar Pak Pendeta doakan saya berangkat duluan nih. Saudara Bapak Ibu, semua pasti pengen masuk surga. Semua pasti pengen diberkati. Semua pasti pengen doanya langsung dijawab Tuhan, tidak terhalang. Oleh sebab itu, mari saudara harus mengalami pemulihan satu dengan yang lain, amin. Apabila ada salah orang lain, saudara bukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Sebagaimana Onesimus diampuni oleh Filemon. Pada hari ini kita juga mau belajar supaya hubungan kita dengan sesama pulih. Maka doamu akan dijawab Tuhan. Maka engkau akan diberkati Tuhan. Dan engkau juga boleh menjadi ahli waris kerajaan surga. Mari kita bangkit diri sama-sama, kita angkat pujian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Biarlah kasih Tuhan memenuhi hati setiap kita dan kita boleh mengasihi orang-orang. Baik yang telah menyakitkan hati kita pun, kita berikan pengampunan selebar-lebarnya. Datang dengan sikap hati sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali lagi katakan kasih dari tempat hatiku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir, amin. Mengalir kasih dari tempat tinggi, amin, amin. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, amin. Mengalir kasih dari tempat tinggi, amin. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir
katakan mengalir, kasih dari tempat tinggi mengalir. Amin. Mari sungguh-sungguh naikkan pujian ini, minta kepada Tuhan. Kasih dari tahta Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Bapak Ibu Saudara tetap dalam sikap doa kepada Tuhan. Biarkan musik saja mainkan pujian ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu, mari kita buka hati sungguh-sungguh kepada Tuhan pada hari ini. Kalau Tuhan mungkin lewat firman telah menegur kita satu dengan yang lain, supaya kita hidup dalam kasih Tuhan, supaya satu dengan yang lain membukakan pintu maaf selebar-lebarnya, supaya hidup dalam pengampunan yang luar biasa seperti Tuhan telah mengampuni kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau doa kita tidak mau terhalang, mari beri diri kita untuk dipulihkan satu dengan yang lain. Jikalau kita rindu untuk diberkati Tuhan secara lebih dan lebih dan lebih lagi, mari kita siap untuk dipulihkan pada sore hari ini. Dan jikalau kita ingin masuk sorga bertemu dengan Tuhan, jangan simpan kesalahan orang lain. Berikan pengampunan supaya terjadi pemulihan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengampuni, mengampuni lebih dulu, mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, amin. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih. Sekali lagi katakan mengampuni, mengampuni lebih sungguh, amin. Naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Minta Tuhan tolong kita semua pada sore hari ini untuk lebih sungguh lagi mengampuni satu dengan yang lain, untuk lebih lagi mengasihi, amin. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu, amin. Mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh lagi. Katakan Tuhan lebih dulu mengasihi, Tuhan lebih dulu mengasihi, mengasihi, amin, amin, haleluya. Mengasihi, mengasihi. Sekali lagi dengan sungguh katakan Tuhan lebih dulu mengampuni, amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengampuni, mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan lebih dulu mengasihi setiap kita, maka kita pun wajib mengasihi setiap orang, sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Kalau Tuhan lebih dulu mengampuni kita, tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni orang lain, karena Tuhan sendiri lebih dulu mengampuni, mengasihi kita. Oleh sebab itu mari bukakan pintu maaf, pintu pengampunan.
pintu kasih bagi setiap orang yang bersalah kepada kita. Kalau pada sore hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, Tuhan, saya ingin pulih, saya ingin sembuh, saya ingin dijawab doa saya ingin lebih lagi diberkati, saya juga ingin masuk dalam sorga. Bapak Ibu boleh mengangkat tangan di tempat saudara Bapak Ibu berdiri, saya akan berdoa dari tempat ini. Jikalau ada tangan-tangan yang diangkat yang mau katakan, Tuhan, saya rindu dipulihkan, saya rindu disembuhkan pada hari ini. Saya rindu untuk tidak lagi menyimpan dosa kesalahan orang lain. Saya rindu memaafkan orang lain dengan kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara boleh mengangkat tangan di tempat Bapak Ibu Saudara berdiri, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat tangan-tangan yang terangkat dengan penuh kejujuran, ketulusan hati. Mereka ingin pulih Tuhan, mereka ingin sembuh, dan supaya mereka dijawab doanya oleh Tuhan. Dan juga supaya mereka diberkati Tuhan lebih lagi, dengan tidak menyimpan kesalahan orang lain, dengan tidak menyimpan dosa orang lain. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, pulihkan tangan sudah diangkat ini, jamah Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkan mereka, supaya berkat dari Tuhan tidak terhalang buat mereka, supaya doa mereka dijawab Tuhan, dan mereka boleh menjadi ahli waris kerajaan surga pada akhirnya. Tangan yang sudah diangkat ini Tuhan kuatkan, pulihkan dalam proses menjalani hidup ke depan. Roh Kudus tolong, Roh Kudus pimpin, Roh Kudus kuatkan selalu untuk mengatasi setiap pencobaan, setiap pergumulan dengan kasih Kristus yang luar biasa. Pulihkan hubungan mereka satu dengan yang lain Tuhan, dengan kasih yang agape itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati tangan sudah diangkat dan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus memberikan penjelasan, memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi buat setiap kami di tempat ini. Bapak di surga, berkati juga pelayanan Bapak Pendeta Haryanto dalam pengembalaannya. Tuhan menolong, memberkati, pakai urapi, dan Tuhan supaya ada banyak jiwa dimenangkan di tempat ini lebih dan lebih lagi. Pakai jemaat Tuhan bersama-sama di tempat ini untuk memenangkan banyak jiwa. Juga Ibu Dormi sebagai istri yang menolong sebagai Ibu Gembala, Tuhan juga urapi dan pakai. Kami doakan seluruh program kerja gereja di tempat ini dan rencana ke depan. Biarlah Tuhan akan memberkati, menolong semuanya. Boleh jadi dalam pertolongan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada akhirnya segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu Yesus Tuhan yang layak terima itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada sore hari ini. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan kepada yang memimpin. Terima kasih buat Bapak Edison Lestusa yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan sekeluarga dan seluruh jemaat Tuhan yang Bapak pimpin. Puji nama Tuhan. Pengumuman pada minggu ke depan. Yang pertama, ibadah doa pada tanggal 1 November 2023 bertempat di Rusunawa Penggilingan Tower E3 lantai 4 nomor 17 di keluarga Bapak Yeyen. Sekali lagi, ibadah doa tanggal 1 November 2023 jam 7 malam bertempat di Rusunawa Penggilingan Tower E3 lantai 4 nomor 17 di keluarga Bapak Yeyen. Yang kedua, doa puasa terakhir makan Kamis malam dan buka puasa Jumat pukul 4 sore. Sekali lagi, doa puasa terakhir makan Kamis malam dan buka puasa Jumat pukul 4 sore. Yang ketiga, ibadah raya minggu yang akan datang, ibadah raya minggu yang akan datang tanggal 5 November 2023 bertempat di tempat ini jam 4 sore disertai dengan perjamuan kudus, juga disertai dengan ibadah anak. Itu saja pengumuman pada minggu ini. Kita akan memberikan persembahan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, urapi setiap kami yang akan mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Pakai tangan-tangan kami Tuhan untuk memberi pekerjaan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami boleh terus memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami boleh semakin menjadi berkat buat keluarga kami, buat orang lain. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahan dijalankan. Angkat pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya.
Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap Tuhan, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji-muji Engkau. Kami boleh memuji bersorak bagi nama Tuhan yang hidup. Haleluya. Haleluya. Yesuslah kebenaran yang menyelamatkanku. Ku hidup dan pengharapan, ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan Tuhan kan janjiku
kekuatan yang baru. Karena kasih-Mu Tuhan, kami alami pemulihan. Kasih-Mu Yesus menyembuhkan. Beri kami kemenangan, kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Kau baik. Terima kasih. Kami belajar hari ini ya Tuhan tentang firman-Mu. Hidup kami harus pulih di hadapan-Mu Tuhan. Banyak hal yang Kau sudah singkapkan buat kami. Berbulan-bulan kami belajar tentang iman. Belajar kami berbuat benar buat orang lain. Kami teringat ada jiwa-jiwa yang harus kami selamatkan. Dan Tuhan ingatkan kami tahun ini, gereja-Mu harus penuh. Gereja-Mu harus penuh. Karena Tuhan bilang ini tahun yang lebih baik yang akan kamu lihat. Pekerjaan kami akan lebih baik di tahun-tahun ke depan. Rumah tangga kami, keluarga kami menjadi keluarga yang lebih baik yang kami akan lihat di tahun-tahun ke depan. Bahkan pelayanan kami di gereja di tempat ini akan jadi lebih baik. Kami akan lihat ada banyak orang-orang hatinya dipulihkan. Ada banyak orang-orang di luar sana Tuhan yang rindu kasih Tuhan. Pakai kami Bapa, ketika kami pulih seperti tayangan video tadi, kami akan hampiri orang lain. Kami akan peluk mereka, bawa mereka dengan kasih Tuhan. Dan mereka akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Mereka akan bertumbuh di dalam rumah Tuhan. Mereka akan menikmati mujizat Tuhan di rumah Tuhan. Betapa sulitnya yang kami akan lihat mungkin ya Bapa. Di tahun-tahun ke depan kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi ketika kami tetap ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam rumah Tuhan, tetap bersekutu dekat dengan Tuhan. Firman-Mu tadi katakan berkat itu Tuhan kirim buat kami. Tuhan akan melihara hidup kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami ditolong, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kesehatan kami semakin hari dipulihkan Tuhan. Kami yang lemah, jantung kami menjadi jantung yang sehat di dalam Tuhan. Paru-paru kami semakin sehat dalam Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang membutuhkan pekerjaan hari ini, Tuhan pasti buka jalan. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang tidak bisa hadir Tuhan, karena masalah waktu, karena masalah keadaan. Kami berdoa Tuhan berkati mereka Bapa. Berkati keluarga Alpian dan Priska dengan anaknya Andriel. Berkati juga keluarga Pak Arnold Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi di keluarga ini Bapa. Pulihkan kesehatan Pak Arnold Bapa, hingga kakinya bisa dipakai berjalan masuk ke dalam rumah Tuhan. Kami berdoa juga terus Tuhan buat jiwa-jiwa yang ada yang menyaksikan siaran ini Bapa. Mereka yang selalu setia juga beribadah. Biar ya juga Tuhan pakai mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Sekali lagi kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Edison Tuhan yang sudah memberkati kami hari ini. Tuhan terus berkati, pakai terus hamba-Mu Bapak, dengan setiap rencana dan kehendak Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan. Sehingga dalam pelayanannya, dalam keluarganya, anak-anaknya, semua di dalam berkat Tuhan. Mereka jadi sesuatu yang keluarga yang hebat, keluarga yang berdampak dimanapun mereka ada Bapak. Lagi Tuhan, kami jemaat Tuhan yang sudah hadir, Tuhan berkati kami. Setiap persembahan yang kami sudah berikan, apapun ya Bapak, ucapan syukur kami, Tuhan berkati kami Bapak. Pekerjaan kami sepanjang minggu ke depan ditolong oleh Tuhan. Anak-anak kami sekolah, mungkin juga yang sedang ujian, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Kumpulkan kami kembali minggu depan dengan hati yang bersuka cita, karena Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkatilah gereja-Mu Bapa. Kerinduan kami untuk kami juga punya tempat yang permanen. Kami percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kami akan bergerak bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama, sehati, sepakat bersama-sama, minta sama Tuhan, melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan buka jalan buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Abah teringat juga buat keluarga Joni Tuhan. Dalam pemeriksaannya kemarin ya Bapak, kalau ada hal yang ditemukan tersumbat di dalam kepalanya Tuhan, kanan dan kiri, ada tindakan yang akan dilakukan. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Izinkan hamba-Mu ini tuh kembali bisa melayani Tuhan di dalam setiap kehidupannya Bapak. Terima kasih sekali lagi. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Tuhan yang berkati mereka. Tambah-tambahkan terus dalam setiap pelayanan mereka Bapa. Terima kasih Yesus. Sekarang jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan yakinlah, Tuhan telah memberikan dan menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera. Bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup kita. Mulai sore hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib, ajaib perbuatanmu, perbuatanmu ku nyanyikan. Sungguh besar kekuatanmu Tuhan. Sungguh ajaib, sungguh ajaib perbuatan. Sungguh besar kekuatanmu, sungguh besar kekuatanmu. Haleluya, amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita. Amin. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,